dipindahkan ke Jakarta. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pelaksanaan presidensi G20 tetap diselenggarakan di Bali, hanya pertemuan jalur keuangan saja yang dipindahkan ke Jakarta. Dari 150-an pertemuan dalam rangkaian G20, sebagian besar dilaksanakan di Bali. Dikatakannya, Bali sebagaimana diputuskan Presiden RI Joko Widodo tetap menjadi venue utama penyelenggaraan serangkaian pertemuan G20 yang sudah dimulai pada bulan Desember 2021 yang lalu. Gubernur Koster menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan Sekretaris 1 Panitia Pelaksanaan Pertemuan G20 bidang logistik Rudi Rahma di Jakarta 20 Januari 2022 merupakan komunikasi panitia dengan para pemangku kepentingan di Bali sebagai bagian dari koordinasi rutin dalam rangka penyiapan pertemuan G20. Menurut Gubernur Koster, pertemuan G20 adalah serangkaian pertemuan di jalur finance dan jalur Sherpa, di mana totalnya akan ada sekitar 345 pertemuan pada level engagement group, working group, dan menteri atau gubernur bank sentral, dengan puncaknya akan dihadiri oleh kepala negara pada KTT tahun 2022 di Bali. Namun, yang saat ini diputuskan untuk dipindahkan dari Bali ke Jakarta hanya 2 pertemuan, yaitu Second Finance and Central Bank Deputies dan First Finance Minister and Central Bank Governors yang dijadwalkan pada 15 sampai 18 Februari 2022. Hal ini sejalan dengan preferensi para delegasi G20 yang memilih Jakarta karena pertimbangan risiko transit Jakarta-Bali yang tinggi seiring dengan meningkatnya paparan Omikron. Pemindahan dari Bali ke Jakarta ini hanya bertukar waktu dengan rencana pelaksanaan Second FMCBG di bulan Juli 2022 yang rencana semula di Jakarta akan dialihkan ke Bali. Lebih lanjut, Gubernur Koster mengatakan bahwa penyelenggara G20 jalur finance terus berupaya yang terbaik untuk menyelenggarakan pertemuan G20 dengan senantiasa memantau secara ketat perkembangan situasi pandemi yang sangat dinamis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan selalu mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Ditegaskannya, presidensi G20 bukan dipindah ke Jakarta, tetapi hanya pertemuan jalur keuangan saja yang rencananya di Bali dipindah ke Jakarta karena pertimbangan risiko transit Jakarta-Bali yang tinggi seiring dengan meningkatnya paparan Omikron. Oleh karena itu, Gubernur Koster meminta agar masyarakat tidak perlu heboh. Keputusan yang diambil oleh Kementerian Keuangan RI adalah untuk kebaikan bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek manajemen dan teknis serta kenyamanan bagi para peserta, dan hal ini harus dipahami dengan bijaksana oleh semua pihak. Winata Bali Post melaporkan. Sementara itu, pemirsa, beredarnya sebuah surat dengan kop Menteri Keuangan di WhatsApp Group yang menyatakan adanya pembatalan penyelenggaraan salah satu rangkaian kegiatan presidensi G20 Finance Track di Bali, menimbulkan beragam pertanyaan. Ada apa dengan Bali? Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan Humas BPD PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, mengatakan agar tidak terlalu panik berlebihan. Dalam surat yang beredar tersebut, pelaksanaan salah satu rangkaian G20 Finance Track, yaitu Second Finance dan Central Bank Deputies Meeting FCBD dan First Finance Minister and Central Bank Governors FMCBG, yang akan dilaksanakan pada 15 hingga 18 Februari mendatang dipindahkan ke Jakarta. Alasannya yaitu perkembangan COVID-19 di tingkat global dan nasional, terutama dari varian Omikron. Di sisi lain juga mempertimbangkan hasil survei kehadiran in-person para delegasi G20. Pembatalan ini menjadi upaya menjaga lonjakan kasus di Bali. Saat ini dikatakannya kasus COVID-19 sedang naik secara nasional, termasuk varian Omikron. Kenaikan kasus di Jakarta cukup tinggi. Perhelatan G20 memiliki banyak rangkaian. Ada sekitar 150-an meeting yang akan dilaksanakan sebelum acara puncak yang berlangsung pada November mendatang, dan puncak G20 akan dilakukan di Bali. Menurutnya, kebijakan ini sebagai salah satu upaya menjaga Bali. Soal citra Bali dikatakannya tidak akan buruk terkait pembatalan pelaksanaan salah satu rangkaian G20 ini. Terkait kerugian, tentu dia menyebutkan ada kerugian dari pembatalan ini, khususnya pada akomodasi yang rencananya akan digunakan sebagai venue kegiatan. Namun bagi masyarakat kerugian tidak terjadi signifikan. Bisnis Bali melaporkan. Pemirsa, menanggapi pemberitaan di salah satu media online yang menyebutkan bahwa Bali saat ini menjalani PPKM level 3 dan pekerja yang boleh mengantor hanya 25%, untuk menghindari kesimpang siuran, Satgas Penanganan COVID-19 Bali menegaskan bahwa hal tersebut sangat keliru.
Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Bali Imade Rentin mengatakan hingga Senin 24 Januari 2022, Bali masih menjalani PPKM level 2. Hal tersebut sesuai Inmendagri nomor 3 tahun 2022, di mana jelas tercantum pada diktum ke-1 huruf G, Bali ada di PPKM level 2. Dikutip dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri nomor 3 tahun 2022 tentang PPKM Jawa Bali pada diktum ke-1 huruf G, berbunyi Gubernur Bali dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 2 yaitu Kabupaten Jembrane, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. Jadi mengutip salinan aturan tersebut hanya satu wilayah di Jawa Bali yang masih menerapkan PPKM level 3 yakni berada di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Rentin yang juga menjabat Kalaksa BPBD Provinsi Bali dan juga selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini pun meminta semua pihak termasuk media untuk lebih cermat dan teliti dalam membaca dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Dirinya pun mengajak terlebih di masa darurat bencana non-alam yakni pandemi seperti sekarang ini, semua pihak untuk lebih meningkatkan kecermatan dalam memilah informasi. Juga lebih bijak untuk menyebarkan informasi terutama yang terkait khayalak, karena jika salah bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Winata Bali Pos melaporkan. Menteri PPPA resmikan rumah aman di Sumedang untuk melindungi penyintas kekerasan. Kami segera kembali dengan laporannya.
Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menteri PPPA Bintang Puspayoga meresmikan Rumah Aman Simpati Adiaksa Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pembangunan rumah aman merupakan sinergi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Sumedang, dan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala bentuk kekerasan, khususnya anak dan perempuan. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu arahan prioritas dari Presiden Joko Widodo yang perlu diselesaikan hingga tahun 2024 oleh Kemen PPPA. Memastikan penyintas mendapatkan pelayanan yang terbaik agar dapat pulih dan mendapatkan keadilan menjadi salah satu tugas penting, tidak hanya bagi pemerintah pusat atau Kemen PPPA saja, tapi juga semua pihak hingga di tingkat daerah. Menteri Bintang sangat mengapresiasi komitmen, sinergi, kolaborasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum APH, baik dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Sumedang dalam memberikan pelindungan dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi korban kekerasan. Ia berharap kolaborasi antar berbagai pihak dalam membangun rumah aman simpati Adiaksa Jatinangor mampu memfasilitasi tempat tinggal yang aman bagi korban, pendampingan psikososial untuk memulihkan korban secara psikis dan dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, serta pelatihan sesuai minat dan bakat penyintas kekerasan. Selain itu diharapkan rumah aman sebagai sebuah inovasi yang komprehensif dalam melindungi korban dapat direplikasi oleh daerah lain dengan cara memetakan bangunan-bangunan yang diperuntukkan untuk kebutuhan emergensi, seperti dibangunnya rumah aman. Peresmian Rumah Aman Simpati Adiaksa merupakan bukti dari koordinasi dan komunikasi yang telah diupayakan berbagai sektor. Pada pagi hari ini di Kabupaten Sumedang, kita meresmikan Rumah Aman Simpati Adiaksa. Nah, ini suatu hal inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kajati melalui Kajari, demikian juga dengan Bapak Bupati Sumedang. Yang pertama, tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan. Ini luar biasa inovasinya. Yang pertama kami melihat komitmen, sinergi, kolaborasi yang dilakukan dari aparat penegak hukum, dari Kejaksaan Tinggi dengan pemerintah daerah untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak. Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Jawa Barat, Asep Mulyana, menuturkan koordinasi lintas sektor merupakan kata yang mudah diucapkan, namun sulit untuk diimplementasikan secara nyata. Adapun upaya yang telah dilaksanakan melalui Rumah Aman Simpati Adiaksa antara lain dengan adanya jaminan pemenuhan hak pendidikan 4 anak korban kekerasan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diri mereka. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Sumedang, Doni Ahmad Munir, mengatakan inisiatif pembangunan Rumah Aman Kabupaten Sumedang merupakan salah satu respon pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan seksual yang belakangan ramai terjadi. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melaporkan. Pemirsa, ITB Stikom Bali melakukan penyesuaian atau rebranding terhadap logo SMK TI Bali Global di Aula ITB Stikom Bali. Hal ini dikarenakan logo SMK TI Bali Global yang lama kurang sesuai dengan era digital masa kini. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Rektor ITB Stikom Bali Dr. Dadang Hermawan, Pembina Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar, Profesor Dr. Imade Bandem, serta pengurus Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar. Profesor Bandem menjelaskan logo baru mengandung inti hakikat atau tatanan filosofi, estetika dan makna atau arti sebuah lambang. Logo ini sesungguhnya simbol kebangkitan 2 tahun sudah menghadapi pandemi. Logo baru SMK TI Bali Global didominasi bentuk kurva. Jika di breakdown, Profesor Bandem mengatakan kurva-kurva tersebut membentuk gambaran angsa buku yang terbuka dan roda yang menjadi simbol teknologi. Di SMK TI Bali Global sekarang ini, di samping memang fokus mereka mempelajari teknologi informasi, jaringan komputer, multimedia, animasi, dan lain-lainnya, dengan logo baru ini kita akan menambah penambahan literasi pengetahuan mengenai yang lain-lain.
Tadi misalnya karena ada kerjasama dengan luar negeri, gitu. Jadi kami sudah menyarankan supaya kurikulum mereka di masing-masing daerah itu menambah dengan khusus bahasa. Misalnya kami sudah pilih karena kebutuhan bahasa Mandarin. Sudah kami lakukan bahasa Jepang. Rektor ITB Stikom Bali yang juga Ketua Pengembangan SMKTI Bali Global Dr. Dadang Hermawan mengatakan, sarjana komputer saat ini menjadi bidang yang banyak dibutuhkan di segala lini pekerjaan. Dadang menyebut dalam perkembangan teknologi saat ini terjadi fenomena terbalik di dunia kerja. Sebelumnya kebutuhan sarjana komputer di dunia kerja tidak sejalan dengan kebutuhan posisi bidang pekerjaan. Tetapi sekarang sarjana berbasis ilmu komputer mengisi semua lini pekerjaan mulai perusahaan swasta hingga pemerintah. Lulusan kami dan lulusan sarjana IT ini relatif lebih cepat bekerja atau lebih mudah bekerja. Itu fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua adalah tahun lalu menjelang penerimaan ASN di negara kita, tiba-tiba ke kami ada utusan dari Kejaksaan Tinggi, ya, yang diwakili oleh salah satu staf Kejaksaan Negeri Badung datang ke Stikom. Saya pikir ada apa kok orang Kejaksaan datang ke sini, ya. Ternyata apa? Setiap lowongan CPNS atau ASN di Kejaksaan itu selalu tidak tercapai kuotanya untuk yang sarjana komputernya. Ketua Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar menyatakan SMKTI merupakan lulusan yang paling diperlukan di dunia kerja, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui kerjasama yang telah dilakukan oleh SMKTI Bali Global. Kerjasama kami dengan pihak luar negeri itu sudah intensif sekali di Korea, Jepang, Singapura, dan Taiwan, dan tentunya itu salah satu faktor yang bisa memecahkan masalah komentar tadi bahwa SMK menciptakan pengangguran. Di sini tidak ada seperti itu. Mudah-mudahan ini konsep ini menjalar ke seluruh Indonesia. Wakil Ketua Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar menyatakan, desain itu merupakan karya dari dosen ITB Stikom Bali IGD Harsemadi STMT dan mahasiswa dari ITB Stikom Bali Igusti Ayu Amalia Arianti. Ada proses yang menarik, ya, yang kita amati, itu bahwa selama masa pandemi ini sesungguhnya roda pendidikan juga sama halnya dengan roda ekonomi tidak berhenti, ya, tidak berhenti bergulir gitu, dan memang dibutuhkan upaya-upaya gitu, inovasi-inovasi sehingga kita tetap bisa semangat, ya, tidak kehilangan tidak disorientasi. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI telah mengarahkan daerah agar mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan PTM, Satpol PP melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan menyasar sekolah dasar. Kasatpol PP Kabupaten Gianyar, Imadi Wata mengatakan pengawasan prokes di SD berkaitan dengan PTM 100%. Pengetatan pengawasan prokes ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada siswa dari ancaman COVID-19 dan mengantisipasi munculnya varian baru Omikron. Hasil pengawasan prokes di SD Bali Kita Keramas Belah Batu pada intinya telah menerapkan prokes secara ketat. Pihak sekolah pada prinsipnya sudah memenuhi dan mengikuti anjuran pemerintah, yaitu menyediakan bilik cuci tangan, hand sanitizer, dan masker. Mariwata menyarankan orang tua yang mengantarkan siswa ke sekolah menaati prokes sebagai upaya mencegah dan mengendalikan COVID-19. Dengan demikian, di SD Bali Kita Keramas yang dikelola Yayasan Kita Bersaudara tidak muncul kasus COVID-19. Bisnis Bali melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi ribuan warga padati Palembon hidup Cekorde pemecutan ke-11.
Pemirsa, puncak karya Pelebon, Pratiwo Nyawa Ngasti Wedana, Ide Cokorda Pemecutan ke-11 berlangsung semarak. Semeton puri maupun ribuan krama banjar tumpah ruah mengikuti prosesi puncak Pelebon tersebut. Suasana ramai tak hanya terlihat di dalam puri, namun juga di luar puri. Sejak pagi telah dipadati warga yang ingin menyaksikan prosesi Pelebon tingkat utama ini. Sejumlah ruas jalan yang berada di sekitar kegiatan upacara dilakukan rekayasa. Jalan Tamrin yang menjadi titik lokasi upacara, arus lalu lintas ditutup total hingga prosesi sampai ke setre. Setiba iring-iringan termasuk bade, lembu maupun ogoh-ogoh tiba di setre, arus lalu lintas di depan puri kembali dibuka. Pada puncak Pelebon ini, upacara diawali dengan ngenjing, atetangi, ngutang pering, baleman, serta teteh tabun pada pukul 3. Upacara ini dipuput Ide Pedanda Gede Arimbau. Kemudian dilanjutkan pada pukul 8 dengan upacara Mebumi Sude, Melaspas Pemereman, Lembu dan Pancarengge. Upacara ini dipuput Ide Pedanda Gede Ngurat Lage yang berlangsung di Jabopuri. Puncaknya pada pukul 12.05 Tedun Layon serta prosesi menuju Tunon atau Setre Badung. Prosesi inilah yang ditunggu-tunggu warga. Ribuan warga telah memadati jalur menuju Setre Badung yang jaraknya sekitar 500 meter dari Puri Pemecutan. Akibatnya sepanjang jalur tersebut warga berdesakan ingin menyaksikan prosesi pengarakan Bade Tumpang 11 tersebut. Ketua Panitia Pelebon Ana Agung Ngurah Rai Sudarmo mengatakan prosesi Pelebon ini dipuput dua sulinggih yakni Ide Pedanda Gede Karang dari Geria Tampak Gangsul dan Ide Pedanda Gede Arimbawa dari Geria Sari Tegal. Sesampai Bade di Setre dilanjutkan dengan Tedun Layon yang dipuput Ide Pedanda Oke Keniten. Terakhir dilakukan Nganyut ke Segara Kute yang dipuput Ide Pedanda Made Karang. Asmara Putra Bali Pos melaporkan. Sementara itu pemirsa, berbeda dengan retail modern berjaringan yang langsung bisa menyesuaikan harga minyak goreng yaitu Rp14.000 per liter. Retail modern lokal masih mengalami kendala. Jika penyesuaian berlangsung cukup lama, dikhawatirkan terjadi persaingan harga yang tidak sehat. Pemerintah memutuskan memberi subsidi terhadap harga minyak goreng sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga Rp14.000 per liter. Hal itu diputuskan melalui Zoom meeting Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRindo. Pada hari itu pula harga minyak goreng Rp14.000 per liter sudah mulai diberlakukan di toko retail modern dan retail modern berjaringan dengan cepat bisa menyikapinya, namun tidak untuk yang lokal. Ketua APRindo Bali Agung Agra Putra mengatakan masih ada kendala yang membuat retail modern lokal belum bisa menjual minyak goreng dengan harga sesuai ketetapan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha retail lokal belum mendapatkan kepastian dari pemasok terkait dua hal. Pertama yaitu penyesuaian harga terhadap stok yang masih tersedia di toko retail saat ini. Serta kedua terkait pasokan minyak goreng dari pemasok dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbeda dengan jaringan nasional yang kesepakatan B2B sudah dilakukan di pusat dengan pemasok baik distributor maupun produsennya langsung. Penyesuaian harga diharapkan bisa segera dilakukan. Menurutnya ini tidak ada yang dirugikan karena subsidi dilakukan oleh pemerintah yang telah menyiapkan anggaran sekitar 7 triliun rupiah. Pihaknya berharap para pemasok bisa segera mensupport retailer untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Terkait kendala komunikasi, Agra Putra mengatakan pada umumnya pemasok mengaku belum mengetahui informasi tersebut beserta mekanismenya dan masih menunggu kepastian dari pusat. Agra Putra menambahkan dengan anggaran yang telah disiapkan, program pemerintah ini akan berlangsung selama 6 bulan. Sehingga dia mengharapkan masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan minyak goreng yang bisa menimbulkan panik buying. Bisnis Bali melaporkan. Pemirsa, bergulirnya berbagai kasus LPD belakangan ini memantik bersuaranya praktisi Lembaga Keuangan Senior Iwayan Gate yang menyaksikan langsung pembentukan LPD oleh Gubernur Bali Ide Bagus Mantre meminta agar jangan sampai LPD bangkrut.
Iwayan Gatot mengatakan jangan sampai LPD bangkrut dan mengajak semua pihak bersama-sama menyelamatkan LPD. Ia meminta pemilik LPD yaitu Desa Adat bersama Krama Desa Adat harus kompak menyelamatkan LPD. Upaya-upaya menyelamatkan LPD yang bisa dilakukan diantaranya mengubah mindset pengurus LPD agar kembali ke tujuan semula pembentukan LPD. Saat pendirian LPD di awal, Gubernur Bali Ida Bagus Mantre saat itu bercita-cita agar masyarakat desa tidak terbebani dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pura kayangan yang ada di desa, sehingga masyarakat desa adat dapat hidup sejahtera. Pada waktu itu, Gatot mengatakan bukan lembaga keuangan sejenis koperasi yang merupakan milik anggota yang ingin dibentuk, melainkan lembaga keuangan milik desa adat untuk Krama Desa Adat, sehingga dengan keberadaan LPD diharapkan dapat membantu ekonomi Krama Desa, bukan sebaliknya menyengsarakan Krama Desa Adat. Maka dari itu pengurus LPD sebelum memegang jabatan atau mengelola LPD hendaknya disumpah agar bekerja mengelola uang Krama Desa sesuai SOP dan niat baik. Perkembangan LPD saat ini dengan aset yang semakin besar serta dana krama yang dikelola semakin besar juga menuntut dibentuknya Satuan Pengawas Internal SPI yang menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya SPI juga bergandengan tangan dengan perangkat desa adat melakukan pengawasan terhadap jalannya LPD. Peran serta desa diharapkan lebih optimal. Menurut Gatot, desa adat yang mendapat jatah 20% dari hasil laba LPD juga diharapkan menyisihkan dana tersebut untuk dana abadi. Dana abadi ini diharapkan bisa digunakan saat LPD tersebut mengalami masalah likuiditas atau wan prestasi. Ketika ada kasus wan prestasi LPD, diharapkan tidak langsung membawanya ke ranah hukum positif. Diharapkan kasus-kasus LPD diselesaikan di desa adat terlebih dahulu. Cita Maya, Bali Post melaporkan. Kasus Omikron meningkat, Menkes keluarkan surat edaran atur isolasi. Kami segera kembali dengan informasinya. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron. Essay yang ditetapkan pada 17 Januari tersebut antara lain memuat ketentuan mengenai isolasi bagi pasien COVID-19 termasuk konfirmasi kasus Omikron. Ditegaskan Budi dalam surat edaran tersebut, pasien kasus probable dan konfirmasi varian Omikron, baik yang bergejala simptomatik maupun tidak bergejala asimptomatik, harus melakukan isolasi.
Dikutip dalam keterangan tertulisnya, gejala klinis untuk kasus konfirmasi COVID-19 varian Omikron pada prinsipnya sama dengan gejala klinis COVID-19 varian lainnya. Dalam SE diatur tata cara perawatan pasien COVID-19 mulai gejala berat hingga tanpa gejala. Bila pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala berat, kritis dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19. Sementara jika kasus konfirmasi COVID-19 bergejala sedang atau gejala ringan, disertai komorbid yang tidak terkontrol, dapat dirawat di rumah sakit lapangan, rumah sakit darurat, atau rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19. Sedangkan kasus konfirmasi COVID-19 tanpa gejala, asimptomatik, dan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat klinis dan syarat rumah. Adapun syarat klinis dan perilaku yang harus dipenuhi yakni berusia di bawah 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya, dan berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar. Sedangkan syarat rumah dan peralatan pendukung lainnya yaitu dapat tinggal di kamar terpisah, lebih baik lagi jika lantai terpisah, ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni rumah lainnya, dan dapat mengakses pulse oximeter. Jika pasien tidak memenuhi syarat klinis dan syarat rumah, maka pasien harus melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat. Selama isolasi, pasien harus dalam pengawasan puskesmas atau satgas tempat. Isolasi terpusat dilakukan pada fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta yang dikoordinasikan oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Bali Pos melaporkan. Pemirsa, vaksinasi booster COVID-19 di Provinsi Bali sudah dimulai pada 12 Januari 2022. Seminggu digelar, per 19 Januari capaiannya sudah mendekati 70.000 orang. Jumlah ini jika dipersentasekan mencapai 2,32% dari target 3.007.891 orang. Saat ini pelaksanaan vaksinasi booster terus gencar dilaksanakan di seluruh kabupaten kota sebali. Capaian vaksinasi booster tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar yaitu sebanyak 4,45%, posisi kedua Kabupaten Gianyar 2,84%, sedangkan di Badung mencapai 2,28%, Buleleng mencapai 1,00%, Karangasem 1,14%, Jembrana 2,16%, Tabanan 2,51%, Bangli 1,30% dan Klungkung telah mencapai 2,49%. Wakil Gubernur Bali, Cooke Arte Ardana Sukawati mengatakan target vaksinasi booster sama seperti tahap pertama dan kedua, tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan dosis vaksin. Jika suplai datang, langsung akan didistribusikan. Coace mengatakan vaksinasi booster penting diikuti karena setiap orang memiliki kekebalan tubuh yang berbeda. Di samping juga karena efek vaksin sebelumnya sudah mengalami penurunan. Coace bersyukur karena sejauh ini situasi penanggulangan COVID-19 di Bali masih terkendali. Hal ini tak terlepas dari tingginya tingkat capaian vaksinasi yang dicatat di Bali, yaitu lebih dari 100% untuk tahap pertama dan vaksinasi tahap kedua juga telah mencapai 94%. Bahkan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun yang baru dimulai pada Desember 2021 sudah tercapai 100%. Menurutnya hal ini sangat membantu dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Kendati demikian, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ia berharap kondusivitas Bali dalam pengendalian penyebaran COVID-19 bisa terus dijaga sehingga Bali bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya mengingatkan agar masyarakat tak menurunkan kewaspadaan terhadap penyebaran varian Omikron. Menurutnya, varian ini memang tak separah Delta, tetapi tetap menimbulkan kekhawatiran global dan harus diwaspadai. Caranya adalah dengan mengikuti vaksinasi booster, menjaga kesehatan, dan taat menerapkan protokol kesehatan. Winata Bali Pos melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bali pada Kamis 19 Januari kemarin mencatatkan tambahan kasus COVID-19 mencapai puluhan kasus. Memasuki hari kelima, kasus terus bertambah, jumlahnya 2 kali lipat dari sehari sebelumnya. Pasien sembuh yang dilaporkan pada Kamis lebih sedikit dari kasus baru. Jumlahnya hanya 1 digit. Sementara itu korban jiwa kembali tercatat nihil.
Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, jumlah kasus baru yang dilaporkan sebanyak 43 orang, sehingga kumulatif kasus yang ditangani Bali mencapai 114.061 orang. Tambahan kasus dilaporkan 8 kabupaten kota, 3 besar tambahan terbanyak dilaporkan Badung sebanyak 14 orang, Denpasar dan Tabanan masing-masing 8 orang. Sedangkan Gianyar 5 orang, Jembrana 4 orang, Buleleng 2 orang, Bangli dan Karangasem masing-masing 1 orang. Hanya Kelungkung mencatatkan nihil kasus. Kumulatif korban jiwa tetap 4.063 orang. Rinciannya 4.057 WNI dan 6 WNA. Pasien sembuh bertambah 7 orang dari 3 kabupaten kota, yaitu Badung 4 orang, Denpasar 2 orang dan Gianyar 1 orang. Total pasien sembuh mencapai 110.346 orang. 6 kabupaten nihil tambahan pasien sembuh yakni Jembrana, Tabanan, Karangasem, Kelungkung, Bangli, dan Buleleng. Jumlah kasus aktif sebanyak 192 orang. Terdapat 53 rumah sakit rujukan dan 175 tempat isolasi tersebar di seluruh kabupaten kota dan provinsi Bali. Saat ini Bali memiliki kapasitas isolasi terpusat sebanyak 883 bed. Dia Dewi, Bali Post melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Anugerah Bali Brand 2021. Wiyakusamo Garam Organik tembus pasar ekspor.
Pemirsa, petani garam di Bali nyaris tinggal nama. Keberpihakan terhadap keberadaan mereka sebelumnya sangat minim. Belum lagi tantangan abrasi dan cuaca yang membuat petani garam sulit bertahan dan keluar dari tekanan. Namun berbeda di Kabupaten Klungkung, petani garam khususnya di Desa Kusamba kini mulai terkelola dengan baik berkat dukungan Pemkab Klungkung dan Pemprov Bali. Bahkan produk garam organik dari desa ini bisa menembus pasar ekspor. Petani garam di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung tergabung dalam kelompok petani garam Sarining Segara. Ketua kelompok Mangkurene saat ditemui tim Bali Pos Bali TV setelah menerima anugerah Bali Brand mengatakan awalnya jumlah petani garam di Kusamba terus berkurang. Dari 2 kelompok di 2011 menjadi 1 kelompok yang jumlah anggotanya juga terus berkurang. Setelah mendapatkan dukungan dari Bupati Klungkung Nyoman Suwirte, Mangkurene mengatakan petani garam diarahkan untuk berinovasi dan lahirlah produk dalam kemasan dengan brand Uyah Kusamba. Produk dalam kemasan ini kemudian dipasarkan melalui koperasi sekitar 1 ton per bulan. Besarnya komitmen petani garam untuk bertahan melestarikan warisan leluhur ini membuat banyak pihak berupaya memberikan bantuan, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Bahkan Gubernur Bali Wayan Koster pernah turun langsung melihat geliat petani garam di Kusamba sebagai produk lokal khas Bali yang berpotensi untuk dikembangkan. Gubernur Koster pun memberikan bantuan berupa palung yang digunakan menjemur garam agar tetap bisa menghasilkan garam organik. Keberadaan petani garam di Kusamba saat ini semakin berkembang dan menarik minat generasi muda. Mangkurene menambahkan keberadaan mereka kini semakin diperhatikan pemerintah dengan keluarnya sertifikat indikasi geografis IG dari Kemenkumham RI baru-baru ini. Dengan terbitnya sertifikat IG ini, maka hasil produksi garam organik Kusamba ini semakin dimudahkan untuk menembus pasar ekspor. Selain untuk kebutuhan dapur, ada juga yang dipakai sebagai bahan baku produk kosmetik, sabun hingga bahan dasar bumbu siap saji. Saat ini anggota kelompok petani garam Sarining Segara pun terus bertambah hingga 18 orang. Guna menjaga keberlangsungan petani garam agar tetap lestari, Pemkab Klungkung sedang mengusulkan aktivitas pembuatan garam organik ini sebagai warisan budaya tak benda ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kalau jenis garam itu ada 2 jenis garam. Satu yang super, panen pertama Pak. Nanti kan panen pertama dia yang masih ngambang Pak. Nah, itu ambil. Itu putihnya luar biasa ya putih. Panen kedua, kan masih ada nempel di alat jemur. Itu digaruk, itu agak kecilan, dia warnanya agak bersamaan. Itu yang diproses di koperasi untuk bionisasi. Itu yang pakai alat jemur biomembran. Yang pakai palung, yang paling organik itu sama juga. Pertama panen yang di atas untuk super, baru yang bawahnya itu. Harganya juga beda, warna juga beda, rasa juga beda. Kalau waktu ini Pak dapat pelatihan dari Chef Pradil itu dicampur bumbu Pak. Ada combrang, ada seladri, pokoknya banyak lah di bumbu. Nah itu pasarnya korok. Kalau sekarang pasarnya lancar, penjualan lancar, saya yakin Pak generasi muda akan tergugah. Jadi koperasi yang ambil dikelola di sana campur iodium itu dipasarkan ke pegawai daerah. Nah ada juga pasar keluar ke Surabaya itu dia minta dikirim sekian ton, saya kumpulin sama teman-teman. Sementara itu, atas anugerah Bali Brand yang diterimanya, Mangkurene mengucapkan terima kasih kepada harian Bali Pos Bali TV karena selama ini sudah diberikan ruang untuk promosi, sehingga perhatian pemerintah daerah cukup besar dalam 10 tahun terakhir. Ia berharap kepada Bali Pos dan Bali TV tetap memberikan ruang berpromosi kepada petani garam untuk terus berkembang dan mencetak generasi baru dalam melestarikan warisan leluhur ini. Terima kasih dari kru Bali TV yang sudah memperhatikan kami selaku petani garam. Kami tidak bosan-bosannya minta bantuan, terutama di bidang informasi. Bagaimana caranya dari Bali TV untuk mempromosikan lah kepada masyarakat luar untuk garam kami supaya bisa kami bertahan untuk melestarikan ini. Apalagi ini sudah diajukan Kementerian Kebudayaan Pak sebagai warisan budaya tak benda. Untuk pemesanan Uyah Kusamba bisa melalui beberapa media sosial seperti di Facebook @uyahkusamba,
WhatsApp 085337360645 maupun Instagram @uyahkusambe. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa Bali TV, kelompok media Bali Post telah menayangkan pertunjukan Gong Kebiar, Beleganjo Remaja dan Tari Barongket duta masing-masing kabupaten kota yang tampil dalam pertunjukan PKB ke-43 tahun 2021. Sebagai upaya mengajak Gang Bali di bidang seni budaya, Bali TV memberikan penghargaan kepada sekeiringan Barong Darmo Dayana, Desa Buruan, Kabupaten Gianyar sebagai kesenian terfavorit dari pemirsa YouTube channel Bali TV berdasarkan jumlah like dan jumlah penayangan. Bendesa Desa Adat Buruan Iwayan Nurage didampingi anggota DPRD Gianyar Nimade Ratnadi bersama prajurut Desa Buruan menyampaikan sekeiringan Barong Darmo Dayana dari Banjar Buruan Desa Buruan Belah Batu Gianyar sangat bangga menerima penghargaan dari Bali TV. Tari Barongket Duta Kabupaten Gianyar PKB ke-43 2021 meraih penghargaan Tari Barongket terfavorit pemirsa YouTube channel Bali TV. Wayan Nurage menjelaskan generasi muda Desa Buruan semakin bersemangat dan termotivasi dalam pelestarian pakem Tari Barong Desa Buruan. Pakem pelestarian Tari Barongket Buruan dilakukan berkesinambungan. Barongket berkaitan erat dengan kesakralan Ratu Gede Barongket yang disungsung warga Desa Buruan. Dalam pelestariannya, Desa Buruan memiliki piranti barongket yang digunakan untuk latihan maupun pentas dalam ajang lomba maupun pertunjukan seni. Pelestarian kesenian barongket diserahkan kepada sekeiringan, baik seketari barong maupun sekegamelan. Maestro penari barongket asal Desa Buruan Pekak Sambang telah menerima berbagai penghargaan atas penciptaan pakem tari barongket. Sepeninggalan Pekak Sambang, pelestarian pakem tari barongket pakem Desa Buruan ini dilanjutkan dan dikembangkan Pekak Made Kerse era tahun 1960-1980. Pekak Made Kerse menjadi dosen luar biasa, khususnya dalam tari barongket dan menjadi utusan tampil di luar negeri. Sebelum meninggal, Kerse telah mendidik kader calon maestro penari barong. Melalui wadah keiringan Desa Buruan mampu melatih generasi muda desa, termasuk anak dan cucu. Maestro Made Kerse juga sangat lihai menarikan kesenian barong. Seperti dalam PKB 2021 sebagai Duta Kabupaten Gianyar, pakem tari barong Desa Buruan yang ditampilkan oleh Wayan Suwartawan di depan dan I Gede Wirabawa Putra belakang, dan sebagai Ketua Panitia Tari Barongket Duta Kabupaten Gianyar I Ketut Sumardiana. Kelompok media Bali Post termasuk Bali TV sudah sangat peduli sekali. Terbukti dimasukkan, didokumentasikan masuk YouTube, kemudian seke tari barongket di Desa Adat Buruan itu masuk kelompok yang terfavorit dari pemirsa. Itu semua karena adalah jasa baik, niat baik, ayah-ayahan baik dua ini dari kelompok Bali Post terhadap linggih di susunan dan jasa baik kelompok media Bali Post kepada masyarakat Buruan. Sekali lagi kami terima kasih banyak. Saputra Bali TV. Pemirsa, pencarian terhadap 2 korban hilang akibat terseret arus sungai Kali Baru Buleleng memasuki hari ke-7 pencarian atau hari terakhir. Keluarga korban pun menggelar upacara secara tradisi Bali yakni ngulapin dan mapagong dengan harapan keduanya bisa segera ditemukan. Upacara ngulapin dan mapagong tersebut digelar keluarga korban di muara Sungai Kalibaru Buleleng pada Jumat pagi. Upacara agama secara adat tradisi orang Bali tersebut digelar dengan sarana banten sesuai kepercayaan agama Hindu. Harapannya agar kedua korban segera ditemukan. Keluarga korban sekaligus paman korban Kadek Purna menyampaikan keluarga berharap tim SAR gabungan bisa memperpanjang pencarian terhadap kedua korban. Namun apabila pencarian oleh tim SAR gabungan sudah dihentikan, keluarga korban akan tetap melakukan pencarian sampai kedua korban bisa ditemukan. Harapan kami sih bantuan dari semua pihak, terutama dari pemerintah, bisa diperpanjang. Kalau korban belum ditemukan, itu harapan kami. Tapi harapan kami kalau bisa dengan segala usaha kami ini, baik itu dari
pihak pemerintah, relawan, masyarakat dan keluarga semuanya hari ini bisa ditemukan dengan berbagai usaha dan upaya yang sudah kami lakukan, baik itu secara nyata, itu artinya real di lapangan, maupun secara spiritual sudah kami lakukan, termasuk terakhir tadi mudah-mudahan dengan ngopioning, ngulapin yang disebut dengan memanggil, dan makfak dengan gong dan prosesi ritual, mudah-mudahan. Seperti diketahui, pencarian terhadap korban yang hilang terseret arus Sungai Kalibaru Buleleng kini telah memasuki hari ke-7. Namun hingga Jumat siang, kedua korban belum bisa ditemukan. Komang Yuda, Bali TV. Pemirsa, Pemka Bangli meminta bantuan pemerintah pusat untuk merehabilitasi dan merekonstruksi jalan yang rusak akibat bencana alam pada tahun 2021. Ada 9 titik jalan yang telah dimohonkan Pemkab ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk mendapat penanganan. Total nilai usulan perbaikan yang diajukan mencapai 9,6 miliar rupiah. Berdasarkan data bencana daerah dan pemadam kebakaran BPBD dan Damkar Kabupaten Bangli, adapun 9 titik jalan yang dimohonkan untuk mendapat bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yakni Jalan Penglipuran Tirta Dedari dengan estimasi biaya 1,3 miliar rupiah, Jalan Tegalalang tambahan 1 miliar rupiah lebih, Jalan Tegal Bebalang 900 juta rupiah, Jalan Bebalang Taman Bali di Kecamatan Bangli 1,6 miliar rupiah, Jalan Selati Tanggahan Talang Jiwo 1,5 miliar rupiah, Jalan Abuan 532 juta rupiah, Jalan Penataan Pukuh 700 juta rupiah, Jalan Bangbang Penagelandih di Kecamatan Tembuku 470 juta rupiah, dan Jalan Penulisan Sukawana di Kecamatan Kintamani dengan perkiraan biaya 1,6 miliar rupiah lebih. Permohonan tersebut sudah diajukan April 2021, namun belum diproses BNPB karena masih terdapat kekurangan, yakni surat pengantar dari Gubernur Bali belum dilengkapi dengan nilai usulan. Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Kabupaten Bangli Iwayan Wardana, sesuai surat edaran SE Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, surat pengantar dari Gubernur wajib mencantumkan nilai permohonan. Pihaknya pun telah bersurat ke BPBD Provinsi Bali. Pihaknya memohon surat pengantar Gubernur direvisi dan dilengkapi nilai usulan. Wardana mengakui tidak ada batasan waktu yang diberikan BNPB untuk melengkapi hal tersebut. Dayu Swasrina, Bali Pos melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan protokol kesehatan, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak, dan wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku taat protokol kesehatan, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Dan pemirsa, kami akhiri seputar Bali Pagi malam ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pajantika pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.